Terima kasih Anda masih bersama kami dan sesuai dengan janji saya akan mengajak Kak Gogi untuk bermain mitos atau fakta. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama Kak Gogi, wushu sama dengan kungfu, mitos atau fakta? Oke, kalau dalam arti bela diri, stereotip kungfu adalah bela diri, itu fakta, itu sama. Tapi kalau arti kungfu sendiri dengan wushu sebenarnya artinya juga sudah berbeda. Oke, berarti fakta ya, bisa dibilang itu sama satu rumpun lah gitu. Oke, yang kedua, kelenturan adalah modal awal untuk berlatih wushu. Oke, kalau modal awal tentunya bukan satu-satunya kelenturan adalah modal awal. Jadi, tapi memang kelenturan penting dalam wushu, tapi bukan satu-satunya modal. Kalau kamu tidak lentur, bukan berarti kamu tidak punya modal untuk belajar wushu. Jadi bisa dibilang mitos ya. Oke. Karena yang tadi awalnya adalah dari mind ya, dari pikiran dulu untuk mau belajar, karena step-stepnya dari dalam hati. Oke. Nah, yang ketiga, untuk pemula butuh waktu bertahun-tahun supaya bisa melakukan gerakan-gerakan wushu seperti yang dilakukan oleh para ahli. Nah, nih mitos atau fakta? Fakta. Oke, tetap ya harus punya prosesnya untuk bisa jadi jago gitu ya. Tiga tadi tuh gimana? Gimana? Proses, progres, sukses. Iya. Kalau salah-salah nanti malah jadi sakit tipes. Oke, siap. Nah, orang yang memiliki berat badan berlebih tidak dapat berlatih wushu. Gimana nih Kak? Mitos atau fakta? Oke. Justru karena kita punya masalah berat badan, kita harus olahraga. Dan wushu memiliki banyak sekali teknik untuk mengajar orang-orang yang memiliki berat badan lebih. Jadi tentunya siapapun bisa berlatih wushu. Tidak harus diukur dulu, kamu timbangannya berapa baru latihan wushu, kan enggak. Ya kan, jadi mitos. Oke, jadi siapapun tuh bisa ya untuk olahraga wushu ini gitu. Jadi yang punya berat badan lebih kalau emang suka wushu mah coba latihan dulu aja ya kayak. Karena itu bisa membantu menurunkan berat badan. Mungkin seperti itu. Semua olahraga bisa membantu menyeimbangkan, sebenarnya bukan menurunkan, tapi menyeimbangkan. Karena setiap orang kan secara genetik beda-beda, ada yang kecil tapi beratnya sekian, ada yang tinggi, kurus tapi berat juga. Yes. Kayak bisa menjadi salah satu gerak lah gitu. Nah, selanjutnya, wushu dapat mengurangi stres, mitos atau fakta? Wushu juga bisa menjadi menambah stres kalau kamu dalam kondisi atlet yang mau tanding. Jadi menurunkan bisa, menaikkan juga bisa. Yang bikin kita stres itu sebenarnya bukan wushunya. Jadi mitos ya, yang kita bikin stres itu bukan wushunya, tapi diri kitanya sendiri dalam menanggapi. Tapi masalah yang kita hadapin aja yang bikin kita stres gitu. Ya, gimana cara diri kita sebenarnya. Jadi ada orang yang kuliah aja udah stres, pacaran aja udah stres. Sementara ada yang bisa kuliah, pacaran sambil wushu, semua jalan sukses. Iya, betul. Oke, nah bisa wushu sama dengan bisa bertarung. Mitos atau fakta? Oke, bertarung itu adalah sebuah hal yang luas. Bertarung tuh kayak apa nih? Kita pergi ke Afghanistan terus bertarung, atau bertarung di atas panggung, atau bertarung dalam membangun keluarga, bertarung membangun kehidupan. Jadi bertarung itu luas. Jadi bisa wushu, apakah sudah pasti berarti bisa bertarung? Ya, bertarungannya wushu itu ruang lingkupnya masih kecil karena wushu olahraga ya, yaitu ya di karpet ini. Jadi kalau pertarungan yang sifatnya luas itu mitos, karena apa yang kita latih tidak sesuai dengan yang di luar sana, masih banyak sekali yang harus dilatih. Yang kita belajar dari wushu masih kecil, jadi mitos. Oke. Jadi terbagi ya, ada intinya seimbang lah, ada mitos juga ada fakta. Nah, untuk Harmoni Wushu Indonesia sendiri nih sudah tersebar di beberapa kota di Indonesia. Boleh disebutkan nggak tuh Kak, ada di mana aja sih? Oke, menurut saya ada
beberapa yang sudah cukup usia, sudah cukup banyak. Ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang, Banten, di Pontianak, di Bogor. Saya sendiri nggak terlalu banyak sih ya. Ada di beberapa tempat, teman memang untuk Indonesia mungkin saya memiliki cabang cukup banyak untuk di Indonesia. Oke. Nah kan sekarang lagi COVID ya, kayak lagi pandemi. Nah, untuk keluar rumah olahraganya itu masih mungkin ada beberapa masyarakat yang masih agak takut keluar rumah untuk sekedar olahraga. Nah, ada nggak sih untuk membuka nggak kira-kira private coaching yang di rumah mungkin? Oke, kalau menurut saya yang namanya pandemi, virus itu sangat susah sekali kalau kita untuk tetap steril. Kalau misalkan coachnya datang ke rumah, juga bisa saja coachnya membawa virus. Jadi kalau saya pribadi, imun itu senjata yang paling bagus. Dan bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. Untuk anak-anak yang di bawah usia 18 tahun kan nggak bisa divaksin, pasti otomatis dia harus herd immunity. Untuk yang dewasa otomatis dia harus divaksin. Dan kalau yang sudah memiliki penyakit bawaan yang berbahaya, mau tidak mau dia harus steril. Jadi tentunya di sini kita harus bisa mengukur diri masing-masing di keluarga kita. Ada yang lemah nggak, kita yakin nggak untuk bisa herd immunity dan lain-lain. Karena untuk betul-betul steril kelihatannya akan sangat susah sekali. Oke, nah boleh kasih motivasi atau saran mungkin Kak untuk para smart viewers yang pengen nih mulai atau pengen coba olahraga wushu? Oke. Yang mau belajar wushu itu paling pertama jangan lakukan gerakan-gerakan akrobatik yang beresiko atau kan memainkan senjata yang bisa kamu beli di Tokopedia atau internet lainnya tanpa kamu memiliki bimbingan lalu kamu mainkan sembarangan. Karena gerakan-gerakan itu dan senjata-senjata itu bisa berbahaya. Lebih baik kalau kita latihan wushu interestnya dengan mempelajari historisnya, tekniknya, sport science-nya, filosofinya. Karena dengan demikian kita jadi lebih bijaksana dan berilmu dalam memainkan gerakan-gerakan yang sulit ataupun yang sederhana, pengetahuan kita jadi lebih mendalam dan jadi tidak membahayakan orang lain. Jadi kita harus belajar dulu esensinya yang secara mendalam dan bisa ditemukan di internet ataupun dengan pelatih-pelatih yang kamu kenali. Gitu. Jadi ya dekati dengan cara yang hati-hati ya. Oke. Jadi kalau misalnya belajar wushu itu nggak sembarangan ya, nggak cuman intinya adalah belajar dulu secara teoritis itu seperti apa dan juga dalam pengawasan seperti itu ya Kak ya. Oke, nah terakhir nih Kak, harapan Kakak dong untuk olahraga wushu di Indonesia saat ini. Mungkin ada cita-cita mungkin dari olahraga wushu mungkin mau dikembangkan lagi? Oke, saya beberapa kali ke Tiongkok. Saya melihat pembinaan olahraga di sana, bukan hanya wushu ya, tapi pembinaan olahraga. Saya sebagai olahragawan di Indonesia sebenarnya ingin sekali membuat sebuah sistem pendidikan yang tidak boleh kalah dengan Tiongkok. Apalagi olahraga ini tentang sumber daya manusia. Jadi kita bukan hanya bikin universitas-universitas dengan bayaran mahal, karena inti dari edukasi itu bukan dengan bayaran mahal, tapi dengan mencapai elemen negara kita yang dimana masyarakatnya belum teredukasi dengan baik, anak-anak muda yang menghabiskan waktu dengan tidak baik. Ini mestinya dengan oleh para profesor, doktor, sarjana pendidikan, itu mestinya dibuatkan wadah dan bidangnya banyak, ya kan? Kita jangan wushu hanya tergantung pada klub-klub saja, tapi mestinya buat dong padepokan yang raksasa, padepokan yang menampung masyarakat yang tidak mampu, untuk betul-betul dilatih menjadi pilar-pilar kekuatan negaranya kita seperti di Tiongkok. Jadi saya sih terus terang wushu memang sebagai bisnis yang bagus seperti yang bisa lihat saya melatih dan bla bla bla. Tapi dalam hati kecil saya terus terang saya nggak puas dengan kayak gini. Saya ingin nggak mau kalah sama Tiongkok. Bagaimana cara membina wushu menjadi salah satu olahraga sebagai satu pilar negara. Yes, oke. Kita juga berharap mungkin
bisa lebih baik lagi ya dari yang sebelumnya. Mungkin kalau misalnya Kak Gogi tadi bilang kalau aduh aku kurang puas, ya semoga memang ada jalan untuk bisa mengembangkan wushu itu sendiri sesuai dengan cita-citanya untuk bisa setara lah seperti dengan Tiongkok. Seperti itu ya Kak Gogi ya. Oke, thank you Kak Gogi atas waktunya, atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga sukses terus untuk Kak Gogi dan juga Harmoni Wushu Indonesia. Dan Smart Vista tadi perbincangan saya bersama Kak Gogi. Akhir kata saya Viana Anindita mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.